Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Hewan Muhammad Irfan Sabri dalam channel YouTube Dr. Hewan Irfan. Semoga teman-teman dan semua keluarga besarnya selalu sehat, bahagia, sejahtera, semakin sukses dalam karir, dan kita selamat di dunia dan di akhirat, serta semua cita-cita putra dan putrinya tercapai. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kali ini teman-teman, saya akan menyampaikan satu lagi pengalaman yang cukup menegangkan waktu saya memindahkan satu orang hutan yang bernama Rosi, ini laki-laki, dan Sonya yang perempuan, dari Taman Satwa Mirah di Banyuwangi. Kejadian ini terjadi beberapa tahun yang lalu, dan waktu itu saya dipercayakan oleh ownernya yang mengelola wildlife park untuk ikut bersama kita ke Banyuwangi di Taman Satwa Mirah. Perlu saya sampaikan ke teman-teman semuanya bahwa karakter dari Roxy, orang hutan ini, dia sangat buas. Ya, namanya aja binatang buas ya teman-teman, ya semua pasti buas. Jadi Roxy ini sudah dikurung atau di tempat dikandangkan yang aman sudah beberapa tahun. Jadi waktu itu saya melihat kandangnya juga sangat kuat teman-teman, sangat kuat. Kalau seandainya kita berlima saja untuk menekuk besi itu satu biji, berlima orang atau berenam, anggap aja berenam, kita menekuk besi itu, kemungkinan besar dia tidak akan pernah tertekuk. Saking besarnya besi itu. Mungkin kalau tukang-tukang bangunan bilang itu besi 16 in atau 16 mili atau 20 mili. Jadi waktu itu dia si Roxy sama si Sonya ini ditempatkan di satu kandang yang cukup aman untuk ditempatkan. Jadi yang menegangkan di sini teman-teman, saya mendapat cerita dari kiper yang ada di sana bahwa Roxy ini dulu pernah waktu dia pingsan memegang salah satu tangan kiper, dan tangan kiper yang dipegang dia tidak mau lepas. Itu yang pertama teman-teman, yang menegangkan. Nanti saya cerita lebih lanjut. Yang kedua teman-teman, saya diberitahu lagi sama kipernya bahwa si Roxy ini dibius sampai 4 kali, 4 penyuntikan teman-teman. Saya sudah bisa membayangkan di situ 4 penyuntikan gitu dalam hati saya. 4 penyuntikan, bagaimana akan saya bisa lakukan di kondisi ini sudah mulai malam teman-teman. Saya sudah, saking saya mendengar mungkin pengalaman yang dulu saya diperdengarkan, akhirnya saya mulai agak mulai risau. Tapi saya pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu itu saya sholat maghrib dulu di salah satu musolanya yang ada di Taman Satwa Mirah itu. Saya sholat, begitu saya habis sholat saya berdoa seperti biasanya. Saya minta perlindungan, saya minta kemudahan untuk menjalankan
pemindahan orang hutan ini. Jadi rasa khawatir sempat ada di saya. Tapi saya tetap berpegang teguh bahwa Allah tidak akan memberikan cobaan sebatas kemampuan hambanya. Jadi di situ saya berpegang, akhirnya saya kuat. Begitu saya selesai sholat, terus kita kumpul untuk memusyawarahkan bagaimana teknisnya. Nah, saat pelaksanaan teman-teman, maklum karena kandangnya ini juga agak besar sekali teman-teman. Dan si Roxy sama si Sonya ini target kita yang pertama si Roxy, supaya nanti kita tidak diganggu untuk melakukan evakuasi kalau misalnya udah terjadi dia pingsan. Oke. Yang sulitnya teman-teman, waktu membiusnya. Saya itu seperti yang saya terangkan kemarin bahwa senapan bius yang saya gunakan itu suaranya sangat kecil. Sampai tidak hanya suara letupan kecil aja yang tidak akan membuat dia stres untuk satwa-satwa liar. Begitu saya suntikkan yang pertama, si Roxy ini udah mulai kelihatan sempoyongan, oleng begini. Akhirnya begitu saya tunggu beberapa saat, saya suntik lagi yang keduanya, baru dia mulai pingsan. Yang jadi masalah sekarang, setelah dia pingsan, siapa yang berani masuk di kandang si Roxy ini? Jadi kita lama sekali menunggu, berembuk lagi di sana untuk siapa yang berani masuk. Sementara kita sudah ditakutkan oleh ucapan salah satu kiper yang ada di Mirah itu, bahwa dulu si Roxy ini pernah waktu dia pingsan, dia pegang tangan kiper lalu tidak dilepas-lepas. Itu yang membuat kami ragu dan takut. Akhirnya bismillahirrahmanirrahim, saya tes dulu dengan pinset. Ada pinsetnya, pinset chirurgis saya gunakan. Itu teman-teman, kalau pakai pinset chirurgis itu, kalau kita dicubit di sini, rasanya sampai di ubun-ubun, saking sakitnya. Pinset chirurgis itu lain sama pinset anatomis. Jadi saya pakai itu, saya pencet sekeras-kerasnya ujung jari dari si Roxy itu, tidak timbul reaksi. Akhirnya begitu tidak timbul reaksi, sempat saya ragu untuk berani masuk waktu itu. Akhirnya pintu gerbang kandangnya si Roxy itu dibuka. Sangat berat teman-teman. Itu aja saya lihat 2 orang kiper yang kuat-kuat yang mengangkat pintu gerbang itu baru bisa terangkat, saking beratnya. Akhirnya teman-teman, saya memberanikan diri untuk masuk ke kandang si Roxy. Dan saya bersyukur sekali bahwa si Roxy tidak memegang saya seperti yang diceritakan oleh teman-teman kiper tadi. Tidak memegang saya, dia lemas, dia masih lemas. Akhirnya saya peluk si Roxy itu, saya angkat begitu. Saya angkat dan dia tidak menunjukkan reaksi juga. Disitulah teman-teman, apalah tenaga seorang dokter beda dengan tenaga seorang yang pekerjaannya mungkin lain, mungkin dia sebagai tukang atau lain bedanya. Saya tidak bisa mengangkat sama sekali si Roxy itu. Akhirnya saya minta tolong. Saya bilang waktu itu, saya ingat sekali, Pak, mengapa Anda semua tega melihat saya mengangkat? Mengapa Anda tega melihat saya mengangkat
Roxy yang segini besarnya, tolong ambilkan arko yang Bapak punya, bawa ke sini. Cukup gak orang yang masuk baru digotong ini, nggak usah Pak diangkat. Cukup saya pinjam arkonya gitu saya bilang. Akhirnya ada bapak-bapaknya itu yang datang, maaf aja saya sebut namanya di sini, Pak Ustadz Yamin namanya, ambilkan argo. Terus ada lagi Pak Heri namanya, Pak Indra, bekerja sama semuanya. Akhirnya si Roxinya dinaikkan ke argo, baru dibawa jalan, baru dibawa ke tempat mobil yang akan kita pakai untuk ke Lombok. Kemudian itu yang seru yang pertama, yang kejadiannya yang pertama yang seru. Yang kedua teman-teman, sekarang si Sonya sangat pintar. Dia sudah tahu arah saya, kemana saya, yang mengagetkan dan mengejutkan saya, kemana saya berada, arah mukanya itu menuju ke saya semua. Saya selalu ditatap begini. Ke kiri saya membidiknya dia dengan senapan, ke kiri dia menghadap kayak gitu. Begitu selanjutnya, kesulitan sekali. Maklum waktu itu dia malam. Dan tempat kandangnya si Sonya lebih gelap dari tempat kandangnya si Roxy. Saya hanya menggunakan tenaga senter waktu itu. Kesulitannya di situ. Saking seremnya teman-teman, saya juga sempat khawatir waktu itu. Jangan-jangan ini ada unsur medis, juga unsur mistisnya juga di sini gitu kan. Ruangannya dia sangat agak kesannya lebih serem lah kayak gitu kandangnya si Sonya. Padahal satu tempat tapi lain dia suasananya di situ, agak lebih mistis. Di situ Sonya itu selalu melihat saya. Dan Sonya itu tidak mau sekedar menggantungkan tangannya atau kakinya ke belakang begini, menggantungkan supaya ada celah saya untuk membidik sebelah sininya dari peluru itu atau di pahanya. Dia selalu tertekuk kan begini. Jadi sangat sulit waktu itu. Tapi lagi saya serahkan sepenuhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Ya Allah, perlancarlah usaha kami ini untuk memindahkan makhluk ciptaanmu ini. Itu benar. Pada satu kesempatan akhirnya terbidik, tapi Sonya tidak seserem si Roxy. Sonya begitu satu suntikan aja sudah kelepek-kelepek. Jadi dan tidak seberat Roxy dia itu. Jadi tidak serumit Roxy, tapi kesan di kamarnya Sonya itu lebih mistis daripada di kandangnya si Roxy. Jadi setelah kita angkut semua kedua orang hutan itu, kita akhirnya sama teman-teman kru dan juga sama satwa-satwa yang lainnya, kita berangkat dari Banyuwangi menuju ke Lombok. Itu mungkin pengalaman berharga yang saya dapatkan waktu memindahkan Roxy dan Sonya. Roxy orang hutan laki-laki yang mukanya kayak gini, terus Sonya yang imut-imut perempuan yang bisa kita pindahkan. Sekarang kalau misalnya teman-teman mau melihat, masih ada di Wildlife Park Tanjung. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga teman-teman dan semua keluarga besarnya selalu sehat, bahagia, sejahtera. Selamat berpuasa teman-teman semuanya. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa like dan subscribe di channel YouTube saya, Dr. Hewan Irfan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.